Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sugi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kecelakaan medis dan pedoman klinik. Next. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Etiko Maria dengan NIM 118, Fadila Wijayanti dengan NIM 119, Farid Nur Wijayanto dengan NIM 120, dan saya Patricia Wahyu dengan NIM 121. Next. Program keselamatan pasien di rumah sakit merupakan tempat yang paling kompleks. Terdapat ratusan macam obat, ratusan tes dan prosedur, dan beragam profesi serta latar belakang sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kepada pasien selama 24 jam secara terus-menerus. Menurut Depkes 2008, rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan harus memperhatikan dan menjamin keselamatan pasien. Next. Jenis-jenis insiden. Ada dua. Yang pertama yaitu kejadian tidak diharapkan atau KTD atau adverse event, yaitu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis ataupun bukan kesalahan medis. Yang kedua, ada kejadian nyeri cedera, KNC, atau near miss, yaitu suatu insiden yang tidak menyebabkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu 11 tindakan, commission, atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, omission. Dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, ada keberuntungan, yaitu misalnya pasien menerima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul dari reaksi obat tersebut. Yang kedua, ada pencegahan, yaitu tidak sengaja pasien diberikan suatu obat dengan dosis letal, tetapi saraf lain mengetahui dan membatalkannya sebelum obat diberikan. Yang ketiga, ada peringanan, misalnya itu pasien tidak sengaja diberikan suatu obat dengan dosis letal dan segera diketahui secara dini, lalu diberikan antidotumnya, sehingga tidak menimbulkan cedera yang berarti. Tipe insiden dibedakan menjadi 15 kelompok yang di setiap satu kelompok tersebut mempunyai subtipe insiden. Yang pertama, tipe insiden pertama adalah administrasi klinik yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi dua, yaitu proses dan masalah. Kedua, ada tipe insiden kedua adalah proses atau prosedur klinis yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi dua, yaitu proses dan masalah. Tipe insiden ketiga adalah dokumentasi, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi dua, yaitu dokumen yang terkait dan masalah. Tipe insiden keempat adalah infeksi nosokomial atau hospital associated infection, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi dua juga, yaitu tipe organisme dan tipe atau bagian infeksi. Tipe insiden kelima adalah medikasi atau cairan infus, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Medikasi atau cairan infus yang terkait, 2. Proses penggunaan medikasi atau cairan infus, 3. Permasalahannya. Tipe insiden keenam adalah transfusi darah atau produk darah, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Transfusi darah, 2. Proses transfusi darah, 3. Masalah. Tipe insiden ketujuh adalah nutrisi, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi tiga, yaitu nutrisi yang terkait, 2. Proses nutrisi, 3. Masalah. Tipe insiden ke-8 adalah oksigen atau gas, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Oksigen atau gas terkait, 2. Proses penggunaan oksigen atau gas, 3. Masalah. Tipe insiden ke-9 adalah alat medis atau alat kesehatan, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tipe alat medis atau alat kesehatan, 2. Masalah. Tipe insiden ke-10 adalah perilaku pasien, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perilaku pasien, 2. Masalah dengan penggunaan substansi atau abuse. Tipe insiden ke-11 adalah jatuh, yang di mana subtipe insidennya dibagi menjadi dua, yaitu
1. Tipe jauh. 2. Keterlibatan soal jatuh. Tipe insiden ke-12 adalah kecelakaan, yang dimana subtipe insidennya dibagi menjadi 9, yaitu 1. Benturan tumpul, 2. Serangan tajam atau tusukan, 3. Kejadian mekanik lain, 4. Mekanisme panas, 5. Ancaman pada pernafasan, 6. Paparan bahan 27 kimia atau substansi lainnya, 7. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera seperti paparan listrik atau radiasi, 8. Paparan suara atau getaran, 9. Paparan karena gravitasi rendah dan paparan karena dampak cuaca atau bencana alam. Tipe insiden ke-13 adalah infrastruktur atau bangunan atau benda lain yang terpasang tetap yang dimana subtipe insidennya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Keterlibatan struktur atau bangunan atau daftar struktur, daftar bangunan, dan daftar furniture, dan 2. Masalah. Tipe insiden ke-14 adalah resource atau manajemen organisasi yang dimana subtipe insidennya dibagi menjadi 1. Beban kerja manajemen yang berlebihan, 2. Ketersediaan tempat tidur atau pelayan, 3. Sumber daya manusia, 4. Ketersediaan staf, 5. Organisasi, 6. Kebijakan atau SOP. Tipe insiden ke-15 adalah laboratorium atau patologi yang dimana subtipe insidennya dibagi menjadi 7, yaitu 1. Pengambilan atau pick up, 2. Transport, 3. Sorting, 4. Data entry, 5. Processing, 6. Verifikasi atau validasi, dan yang ke-7 hasil. Next. Pelapor. Pelapor adalah orang yang dapat melaporkan kejadian dari insiden keselamatan pasien. Perawat memiliki kewajiban membuat laporan mengenai insiden keselamatan pasien. Pelapor dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan, selanjutnya dokter, ketiga perawat, keempat petugas lainnya seperti radiologi, laboratorium, fisioterapis, dan lain-lain, kelima pasien, keenam pendamping pasien, ketujuh pengunjung. Potensi korban. Potensi korban adalah orang yang beresiko menjadi korban keselamatan pasien. Potensi korban dikategorikan sebagai berikut. 1. Karyawan, 2. Dokter, 3. perawat, 4. petugas lainnya seperti radiologi, laboratorium, fisioterapis, dan lain-lain, 6. pasien, 7. pendamping pasien, 8. pengunjung. Divisi kejadian adalah kejadian yang dikelompokkan berdasarkan kategori spesialisasi ilmu kedokteran. Spesialisasi insiden jika melibatkan pasien adalah dikategorikan sebagai berikut. A. Penyakit dalam dan subspesialisasinya, B. Anak dan subspesialisasinya, C. Bedah dan subspesialisasinya, D. Obstetrik ginekologi dan subspesialisasinya, kemudian urologi dan subspesialisasinya, gizi dan subspesialisasinya, gigi dan subspesialisasinya. Kemudian faktor pemicu. Faktor pemicu adalah faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Faktor kontributor bisa dipilih lebih dari satu, yaitu faktor eksternal, faktor organisasi, faktor lingkungan kerja, faktor tim, faktor petugas, faktor tugas, faktor pasien, faktor komunikasi. Next. Pedoman klinik. Pedoman klinik atau clinical guidance adalah sebuah alat untuk memperkecil jarak antara pelayanan yang dilakukan sekarang dan pelayanan yang optimal. Penyebab atau petugas. Penyebab adalah orang yang mengakibatkan terjadinya sebuah insiden. Faktor individu atau petugas sangat berpengaruh terhadap budaya keselamatan pasien seperti beban kerja, tingkat stres, tingkat kelelahan, perasaan takut disalahkan, perasaan malu, dan keterlibatan keluarga atau pasien. Next. Pedoman klinik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik, yaitu ada pasal 2 ayat 1 berdasarkan jenis pelayanan, klinik dibagi menjadi klinik pertama dan klinik utama. Pasal 2 ayat 2, klinik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. Pasal 2 ayat 3, klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Huruf B merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Pasal 2 ayat 4, klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang atau disiplin ilmu atau sistem organ. Kemudian pasal 5 ayat 1, persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya harus memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. Kemudian ada pasal 5 ayat 2, lokasi klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 1, bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan. Pasal 6 ayat 3, bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut. Pasal 9 ayat 1, penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis. Pasal 9 ayat 2, penanggung jawab teknis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki surat izin praktik atau SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Pasal 11 ayat 1, ketenagaan klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 11 ayat 2, ketenagaan klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 12 ayat 1, tenaga medis pada klinik pertama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 orang, dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Pasal 12 ayat 2, tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 orang dokter spesialis dan 1 orang dokter sebagai pemberi pelayanan. Pasal 12 ayat 3, tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 orang dokter gigi spesialis dan 1 orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan. Pasal 13 ayat 1, setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 ayat 2, setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR dan surat izin kerja atau SIK atau surat izin praktik atau SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 14, setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pasal 17 ayat 1, klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non-medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Pasal 18 ayat 1, peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Pasal 25 ayat 1, setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Pasal 26 ayat 2, izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 27 ayat 4, izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Pasal 32 ayat 1, klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasal 32 ayat 2, pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan 1 hari atau one day care, dan home care. Selanjutnya, pasal 32 ayat 3, pelayanan 1 hari atau one day care sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi-intensif setelah 6 jam sampai dengan 24 jam. Pasal 32 ayat 3,
Home care sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit. Kemudian pasal 35 mengatur tentang kewajiban setiap klinik. Poin-poinnya sebagai berikut. Poin A, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan. Poin B, memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi. Poin C, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial. Poin D, memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan atau informed consent. Poin E, menyelenggarakan rekam medis. Kemudian poin F, melaksanakan sistem rujukan dengan tepat. Poin G, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika, serta peraturan perundang-undangan. Poin H, menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Poin I, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. Poin J, melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin K, memiliki standar prosedur operasional. Poin L, melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin M, melaksanakan fungsi sosial. Poin N, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan. Poin O, menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik. Poin P, memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok. Slide selanjutnya. Pasal 36 mengatur tentang hak-hak setiap klinik. Di antaranya, poin A, menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin B, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan. Poin C, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Poin D, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dan poin E, mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 40 ayat 1, Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati atau Wali Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik. Pasal 40 ayat 2, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan atau asosiasi klinik. Rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati Wali Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif. Pasal 41 ayat 2, tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 1 dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin tenaga kesehatan, dan atau pencabutan izin atau rekomendasi klinik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.